Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wani Belajar Matematika bersama Bu Ika Oktaviolita. Nah, kali ini kita akan belajar garis singgung lingkaran. Apa aja yang kalian harus pelajari, yaitu definisi pengertian garis singgung lingkaran, terus menentukan garis singgung persekutuan luar, dan menentukan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran yang berhubungan. Oke, lanjut. Sekarang kalian kenal dulu apa sih garis singgung lingkaran itu. Nah, garis singgung, coba lihat ya. Lingkaran yang pertama ini dengan garis yang terletak pada lingkaran tersebut. Nah, itu dinamakan garis singgung. Nah, dengan titik singgungnya adalah titik yang merah ini. Kemudian, yang termasuk bukan garis singgung yang mana? Nah, kita lihat lingkaran itu. Nah, ini bukan garis singgung lingkaran. Kenapa? Karena ada dua titik yang memotong lingkaran tersebut. Jadi ini dinamakan adalah garis yang memotong, bukan garis singgung. Kalau garis singgung hanya menyinggung di satu titik. Nah, terus jadi apa itu garis singgung? Nah, pengertiannya adalah jika ada titik pusat A sehingga bisa membentuk lingkaran, kemudian menyinggung di suatu garis, yaitu dinamakan garis K, dan titik yang memotong pada lingkaran tersebut dinamakan titik B. Nah, sehingga terjadi garis AB yang tegak lurus dengan garis K. Itu yang dinamakan garis singgung lingkaran. Dengan A adalah titik pusat, AB adalah jari lingkaran. Kenapa bukan diameter? Karena dia hanya setengah dari titik pusat. Kalau penuh dari keliling ke busur itu dinamakan diameter. Kalau jari-jari hanya setengahnya saja. Kemudian K ini adalah yang dinamakan garis singgung lingkaran. B adalah titik singgungnya. Dari ilustrasi di atas dapat disimpulkan bahwa garis singgung adalah garis yang memotong suatu lingkaran di suatu titik dan berpotongan tegak lurus. Ya, tegak lurus, harus tegak lurus. Kalau dia tidak tegak lurus, maka dia bukan garis singgung lingkaran. Dengan jari-jari dan di titik singgungnya, yaitu dinamakan titik B. Oke, next. Sekarang lanjut di panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, bagaimana itu? Kita lihat ini adalah titik pusat dari lingkaran A. Ya, kemudian ada titik pusat B di lingkaran B. Ada dua lingkaran ya, kemudian kita singgungkan dengan garis singgung. Nah, kemudian kita pasangkan ya garis M dan N, titik M dan titik N. Kemudian jari-jari AM ini adalah jari-jari lingkaran besar. Kemudian jari-jari lingkaran kecil BN. Nah, ini harus siku-siku. Tadi ya, ketentuannya adalah garis singgung harus siku-siku. Nah, ini juga siku-siku. Ini dinamakan jari-jari pertama atau jari-jari lingkaran besar. Dan ini jari-jari kedua, jari-jari lingkaran kecil. Nah, ini ya. AB itu dinamakan garis pusat persekutuan. Ya. Terus MN adalah garis singgung persekutuan dalam. R1 jari-jari lingkaran A, R2 jari-jari lingkaran B. Nah, jika diteruskan seperti ini, ya, garis jari-jari dari lingkaran kedua, ini kalau diteruskan adalah sejajar. Nah, ya, dan siku-siku di titik C. Nah, dari ilustrasi di atas diketahui bahwa BC itu sejajar dengan MN atau panjangnya sama. Kemudian kalau mencari nilai AC, panjang garis AC itu adalah MN ditambahkan MC. Nah, ya. Kemudian bisa saja dari R1 ditambahkan R2.
Maka ABC merupakan segitiga siku-siku sehingga bisa dikerjakan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, sehingga BC kuadrat yang ini ya sama dengan AB kuadrat garis pusat persekutuan dikurangi AC. Nah, kan tegak lurusnya di sini, ya kan? BC itu adalah sisi tegak. Maka kalau Pitagoras, sisi miring kuadrat dikurangi sisi tidur atau sisi alas kuadrat. Sehingga didapatkan panjang MN-nya kan sama dengan BC, ya kan? BC sama dengan MN. Maka MN kuadrat sama dengan, gimana? AB kuadrat dikurangi jari-jari pertama ditambah jari-jari 2 kuadrat. Karena nyari AC-nya adalah dari kedua jari-jari. Nah, ini rumusnya dihafalkan ya. Nah, bisa menggunakan ini langsung. Kenapa? Karena kuadrat itu sama dengan bentuk akar. Selanjutnya Bu Ika beri contoh langsung. Ini ada lingkaran A dan lingkaran B. Kemudian ada pusat persekutuan, ya kan? Kemudian ada garis singgung persekutuan dalam, ya, titik M dan titik N. Kemudian yang ini dinamakan jari-jari satu atau jari-jari lingkaran besar. Yang ini dinamakan jari-jari dua atau jari-jari lingkaran dua. Nah, diketahui ya di sini AM-nya sama dengan 6, BN-nya sama dengan 3, AB-nya sama dengan 15. Berarti AM ini adalah, nah masukkan ke rumusnya ya, MN kuadrat, ya garis yang miring ini kuadrat sama dengan AB kuadrat, jarak persekutuannya dikurangi kedua jari-jari kuadrat. Maka kita masukkan di situ 15 kuadrat dikurangi 6 plus 3 kuadrat. Nah, maka MN kuadrat sama dengan 144. Di sini masih kuadrat. Maka nilai MN-nya sendiri adalah bentuk akar ya atau akar dari 144 yaitu 12 cm. Nah, mudah ya. Ini untuk garis singgung persekutuan dalam. Sekarang garis singgung persekutuan luar. Nah, bedanya apa, Bu? Di sini garis yang menyinggung yang berbeda. Ini kan jaraknya antara A dan B. Kemudian kita singgungkan. Tadi kalau persekutuan dalam itu dari jari-jarinya di sini kan dibentuk terus disinggungkan ke dalam. Kalau ini persekutuan luar. Nah, jadi titik M dan N-nya adalah di luar. Sehingga membentuk jari-jari besar dan jari-jari kecil. Nah, ini biasanya dibuat untuk roda sepeda, rantainya. Nah, ya, harus siku-siku. Oke, keterangannya sama ya, cuman garis singgungannya aja yang berbeda letaknya. Kalau luar ada di sini atau bisa digambar di atasnya. Nah, oke. Nah, di sini ada titik bantuan BC. Kenapa? Karena harus tegak lurus. Jadi harus selalu dicari tegak lurusnya. Nah, oke. Maka BC sama dengan MN. Dengan cara pakai AM dikurangi CM. Ya kan? Maka jari-jari 1 dikurangi jari-jari 2. Nah, maka bisa digunakan teorema Pitagoras. BC kuadrat ini ya, sisi tegaknya sama dengan AB kuadrat sisi miring dikurangi alasnya AC kuadrat. Sehingga bisa kita masukkan MN kuadrat karena yang dicari adalah garis singgung persekutuannya. AB kuadrat dikurangi jari-jari selisihnya. Kalau tadi persekutuan dalam itu jumlah R-nya, kalau persekutuan luar adalah selisihnya. Nah, kuadrat bisa disimbolkan bentuk akar. Contoh 2 langsung. Di sini ada garis E titik pusat A dengan lingkaran A, titik pusat B dengan lingkaran B, kemudian ini jarak persekutuannya ya. Terus ini garis singgungnya.
M dan N. Ini siku-siku, harus siku-siku ya. Nah, di sini AM-nya adalah 13, BN-nya 6, dan MN-nya 24. Nah, maka kita masukkan di sini ya. Rumusnya tadi kan AB kuadrat dikurangi R1 dikurangi R2 kuadrat. Nah, boleh karena kita akan mencari AB kuadrat, maka kita pindahkan ruas. Ini kan negatif, kita pindahkan ke sini jadi positif. Nah, jadinya adalah 625. Maka AB-nya adalah akar dari 625 yaitu 25 cm. Sudah, ini dulu saja yang kalian pahami. Kalau ada pertanyaan, bisa bertanya di grup. Oke, jadi untuk kalian berlatih, Wika siapkan ada 2 soal. Nah, soalnya ini pilihan ganda, soal yang pertama dan soal yang kedua. Nah, ini ya. Oke, terima kasih. Hanya 2 soal saja yang kalian kerjakan mandiri. Semoga sukses.